Jadi pada malam hari ini uh, akan diulas oleh Mbak Indi mengenai strategi menulis esai, terutama untuk mendaftar beasiswa. Pastinya teman-teman, mas-mbak, mbak-mbak semua sudah tidak sabar mau mendengarkan pemaparan dari Mbak Indi. Ini sudah mulai bertambah pelan-pelan peserta yang masuk. Barangkali kita sepakati kita tunggu sampai pukul 6.40 paling terlambat, kemudian kita langsung mulai. Ya. Oke. Selamat bergabung bagi teman-teman, mbak-mbak, mas-mas yang baru saja bergabung. Kita menunggu 2 menit lagi untuk peserta yang lain bergabung dari Mbak Indi terkait menulis successful essay. Sambil menunggu, barangkali patut kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh inisiasi dari Kak Ivan Ahda, alumni Psikologi UI 2003. Senang sekali rasanya bisa berkumpul di sini. Ada wajah-wajah yang saya kenal, ada dari angkatan 86, dari 2002. Selamat bergabung semua teman-teman, mbak-mbak, dan mas-mas. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 6.40. Barangkali kita bisa langsung memulai. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, Mbak Indi Hardono. Saya perkenalkan, Mbak Indi Hardono adalah pegiat dan pemerhati pendidikan. Beliau ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Teknik UI, jurusan Gas Petrokimia. Kemudian setelah menyelesaikan S1, lanjut mengambil S2 di Belanda, mohon maaf kalau pengucapan saya kurang tepat, Nyenrode Business University. Betul begitu ya, Mbak? Nyenrode Business University. Menyelesaikan studi S2 di Belanda tahun 96. Kemudian beliau menempuh karir di dunia rekayasa dan rancang bangun di BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis. Beliau berkarir di sana, kemudian tahun 2006 beliau putar haluan ke dunia pendidikan, menjadi dosen pengajar di Binus University di jurusan Marketing Management di program internasional. Nah, di saat yang bersamaan beliau juga membantu pengalaman di organisasi internasional di ASEAN Foundation dan Non-Aligned Movement Center, kurang lebih dari 2002 sampai 2007. Nah, sekarang Mbak Indi bekerja di Netherlands Support Office atau yang kita kenal sebagai singkatan NESO. Beliau sekarang sebagai koordinator tim beasiswa sejak 2010. Kurang lebih beliau kegiatan sehari-hari mengelola beasiswa Stunet dari pemerintah Belanda dan juga memfasilitasi kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Belanda. Jadi teman-teman yang berminat atau berniat untuk melanjutkan studi ke Belanda, mungkin banyak pertanyaan bisa diajukan kepada Mbak Indi, terutama terkait menulis esai. Juga penting untuk kami sampaikan bahwa Mbak Indi ini beliau multi talenta. Di samping membantu di NESO, beliau juga seorang penulis. Kita bisa menemukan tulisan-tulisan beliau di Kompas. Beliau sudah aktif menulis sejak 2016 dan sudah banyak pula readernya, pembacanya di Kompas, dan juga sudah menerbitkan buku yang berjudul Eureka di Negeri Seberang. Tahun lalu kalau saya nggak salah ya, Mbak, di publish 2019. Kurang lebih begitu perkenalan mengenai Mbak Indi. Saya rasa teman-teman, mbak-mbak, dan mas-mas sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Mbak Indi. Saya rasa kita interaktif saja, Mbak, ya, santai aja ya, bukan kayak kuliah. Jadi dengan segala hormat kami persilahkan kepada Mbak Indi Hardono.
Kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa kedengaran jelas ya? Jelas, Mbak. Jelas ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas undangannya, terutama untuk sahabat saya Ivan Ahda. Ya, ini kehormatan sekali saya berada di antara anak FT tapi dikelilingin anak psikolog nih ya. Agak aneh juga saya merasa enggak, tapi senang banget satu kehormatan. Apa namanya, Ivan dulu juga pernah dapat beasiswa Stunet tuh sebenarnya untuk short course ya. Itu termasuk beruntung karena itu short course batch terakhir 2019 ya, karena kita memang uangnya lama-lama tambah dikurangin ya sama pemerintah Belanda karena ya, Indonesia sudah tidak dianggap negara yang miskin gitu, yang membutuhkan. Jadi Ivan beruntung waktu itu mendapat apa short course untuk apa ya, saya lupa, manajemen atau leadership ya, leadership kalau nggak salah di Maastricht School of Management ya, salah satu sekolah bisnis terbaik di Belanda ya, dan di selatan Belanda, kota Maastricht. Ya, terima kasih Ivan udah mengundang. Semoga apa namanya, sebenarnya Ivan yang harus ngomong mestinya nih, kok dia bisa diterima Stunet gitu kan, pasti kan harus nulis juga essay sebenarnya ya. Ya, tadi juga Ya, Kak Ivan jadi maaf nggak bisa bergabung, Mbak. Tadi niatnya ya, beliau juga mau bergabung. iya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita, ya saya mungkin ngobrol-ngobrol aja, sedikit dibantu nanti dengan slide gitu ya. Cuma mungkin berbicara tentang motivation, apa essay ya, essay ya. Istilahnya bisa macam-macam ya. Ada yang bilang essay, ada yang bilang motivation statement, ada yang bilang apa study purpose ya, apa namanya, letter of study purpose, macam-macam. Tapi apa sih sebenarnya itu gitu ya? Itu apa sebenarnya? Essay itu, motivation statement itu apa? Saya sebenarnya lebih senang motivation statement ya, karena lebih jelas artinya apa gitu ya. Kalau essay kan macam bisa general. Jadi Ya, itu kan salah satu elemen dari aplikasi beasiswa secara keseluruhan, ya kan? Jadi apa? Itu salah satu bagian dari paket yang teman-teman tawarkan kepada kami sebagai pemberi beasiswa atau pengelola beasiswa. Ini ngomong-ngomong apa? Pesertanya banyak dari angkatan berapa ya, kalau saya boleh tahu? Tentang ininya. Di sini cukup beragam sih, Mbak. Ada Beragam yang ya. 2012, ada Ya. yang mungkin sudah angkatan 90, tapi kayaknya mayoritas usianya 20 sampai 30 barangkali, Mbak. Oh gitu ya. Oke. Oke, ini saya coba share. Tunggu, aduh. Oh, ini baru aja dikabari sama Kak Ivan, beliau sedang dalam perjalanan dan akan mengusahakan nanti bergabung barangkali di tengah-tengah, Mbak. Oh iya, iya. 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 Oke, sebentar. Ini saya mau share gimana ya? Udah, maaf agak gatek. Ini saya udah share nih, apa namanya? Ya, kelihatan ya? Oke, sudah muncul, Mbak. Okay. Baik, ya, sudah muncul, Mbak. Ya, saya kasih judul Motivation Statement Your Charming Self-Portrait. Ya, ini salah nih tulisannya. Benar. Oke, sekarang waduh, ini buatnya agak buru-buru soalnya. Ini mestinya maju dulu. Oke, bentar ya. Oke. Saya mengibaratkan sebuah motivation statement itu sebagai sebuah self portrait ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang tahu nggak apa lukisannya siapa? Ada 2 lukisan. Yang kiri adalah pelukis dari Indonesia, dan yang di kanan adalah pelukis dari Belanda. Mungkin di chat mungkin bisa ada yang tahu nih dari mana? Ya. Apa? Ya, betul. Yang kiri itu
Affandi, ya. Ngomong ke mana, ke museumnya di Jogja. Ini adalah self portraitnya dia, lukisan diri dia, gitu ya, Affandi. Khasnya dia, khasnya seperti itu. Apa ya, kalau nggak salah alirannya itu surrealis kalau nggak salah. Nah, yang sebelah kanan ini jagoannya Belanda, Van Gogh, ya, Van Gogh. Kalau kita lihat sebenarnya kedua lukisan ini sederhana banget, gitu ya, sederhana banget. Coba kita lihat Van Gogh tuh, lukisan dirinya, lukisan orang stres sebenarnya. Van Gogh itu bunuh diri kan, matinya. Jadi tidak pernah menikmati 1 sen pun hasil dari melukisnya. Apalagi pada saat lukisan itu terjual menjadi top record di Stipa, itu menjadi lukisan termahal di dunia. Sama sekali ya tidak. The Sunflower ya pada saat itu. Nah ini nggak pernah dia menikmati. Lihatnya mukanya gitu kan ya. Mungkin dari sisi psikologi nih bisa dianalisa ya lebih jauhnya apa sih maksudnya. Tapi begitu kita melihat dua lukisan ini, kita langsung tahu, oh ini Affandi nih, gitu kan. Oh ini saya nggak tulis Affandi, tapi mungkin sebagian besar teman-teman tahu. Saya nggak tulis Van Gogh, mungkin sebagian besar teman-teman tahu. Tahunya dari mana, gitu loh. Itu tadi ada satu daya tarik, ada satu hal yang membuat lukisan ini berbeda. Ya. Paling lukisan Affandi cuma sambil mengisap pipa ya, biasanya gitu. Dia cuma pakai kaos oblong biasanya. Van Gogh juga ini dia pakai kayak topi kayak petani gitu. Tapi kenapa ini bisa sangat appealing gitu ya, sangat memincut hati. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah paparan, sebuah tulisan, sebuah ini juga paparan ya, satu paparan itu bisa menarik hati orang yang melihatnya, menarik hati orang yang membacanya, menarik hati orang yang menikmatinya, gitu ya. Nah makanya ini ada satu hal yang beda. Mungkin tarikan kuasnya atau mungkin warnanya, kayak Van Gogh itu warnanya itu cenderung warna-warna subdued gitu ya, warna-warna soft gitu ya. Nggak pernah Van Gogh tiba-tiba datang dengan merah mencerong tuh hampir tidak ada lukisan dia. Ya, bahkan The Starry Nights itu pun tetap aja gitu loh, tetap aja ada nuansa. Tapi orang tahu itu Van Gogh, gitu ya. Nah ini jadi sebenarnya ini kalau kita ibaratkan kita membuat satu self portrait tentang diri kita, kira-kira harusnya seperti ini. Jadi nggak perlu heavily elaborated, tapi saya mengistilahkannya sebagai charming. Gitu. Jadi kalau cewek itu nggak perlu cantik, tapi charming. Nah, jawabannya sendiri itu apa? Ya, ini sebagai pembuka ya. Jadi bahwa sebuah statement, namanya motivation statement, sebuah statement itu harus appealing kayak gini. Nggak perlu berat, nggak perlu semua warna dimasukin, ya kan? Nggak perlu terlalu genit, tapi charming. Kira-kira gitu, ya. Oke, sebelum saya bahas lagi itu, mungkin saya kembali, mungkin tadi pagi ya, apa tadi siang ya, pembacaan tentang beasiswa. Tadi siang ya mungkin ya, pembahasan tentang beasiswa. Saya mau kaitkan ke situ. Sebenarnya dalam kita melamar atau ya mengajukan lamarnya kepada ke satu beasiswa, itu the name of the game itu hanya ada 2, yaitu fulfilling requirement dan meeting the criteria. Jadi memenuhi persyaratan requirement, dan yang kedua adalah sesuai dengan kriteria. Nah, requirement itu apa? Kita udah dibahas. Requirement tuh gampang ya. Sebenarnya requirement cuma yes no. Buat kami gampang melihatnya. Jadi salah satu requirement misalkan beasiswa sunat harus sudah diterima di universitas di Belanda. Kalau enggak, out. Kalau enggak, buang. Kalau S1 mau apply beasiswa S2 berarti harus S1. Kalau enggak bisa tunjukin
ijazah S1 berarti nggak eligible, dia nggak fulfilling requirement. Yes, no. Kalau requirement itu gampang. Buat kami pengelola beasiswa, meriksa requirement itu yang pertama. Biasanya dari dokumen, gitu ya. IELTS minta 6,5, dia cuma 6, out. Itu requirement. Ya. Nah, kriteria. Nanti saya bahas ya, kriteria ini apa nih kriteria? Ini yang kadang luput. Ini yang kadang tidak dicermati oleh pencari beasiswa, ya. Mereka terlalu fokus di fulfilling requirement. Ya. Dia pikir kalau udah fulfill requirement-nya, dia pasti diterima. Belum tentu. Karena ada, misalkan Stunet kasih 50 beasiswa, atau LPDP ngasih 200 beasiswa. Masalahnya yang fulfilling requirement pasti lebih banyak dari itu. Berarti nggak mungkin. Itu hanya fulfilling requirement hanya sampai mengantar kalian sampai titik eligible, memenuhi persyaratan. Nah, next-nya itu adalah meeting the criteria. Nah, kenapa saya bahas ini di sini? Karena meeting the criteria ini, kalau kita bisa bicara masalah kriteria, itu erat kaitannya nanti dengan motivation statement. Ya, jadi scholarship itu banyak. Sekarang ini mungkin teman-teman hidup di era di mana scholarship banyak sekali. Zaman saya dulu nggak sebanyak ini, ya nggak sebanyak ini. LPDP aja sampai susah loh memenuhi targetnya, ya, karena apa namanya, ya banyak. Tapi masalah kandidatnya nggak sebanyak yang ditargetkan. Terus belum lagi dari Belanda, belum lagi dari Jepang, dari Australia dan sebagainya. Jadi banyak. Nah, cuma masalahnya bisa nggak kita diterima, gitu kan? Nah, tadi meeting fulfilling requirement and meeting the criteria. Itu aja dua itu. Nah, sebenarnya kalau ditanya orang kayak apa sih sebenarnya yang biasanya diterima scholarship gitu ya? Kalau kita bicara pinter, ya relatif ya, pasti pinter lah ya. Misalkan udah ada satu requirement IPK misalnya plus 3 gitu ya. Iya, selama iman harus 3 gitu. Jadi apa namanya? Standar 3 ya. Masalah 3 itu seberapa? Yang jelas kita ada ininya, ada bisa kedengeran nggak? Ini saya agak ini ya. Ya. Oke. Nah, tapi yang diterima adalah yang paling motivated, ya. Jadi assuming semua sama pinternya, ya kan? IP-nya semua sama-sama 3 nih atau 3,5 katakanlah ya. Assuming semua sama-sama pinter, sebenarnya yang diterima at the end adalah paling motivated, yang paling prepared dan yang paling persistent. Ya. Nah, ini kembali nanti saya akan kaitkan di mana pentingnya motivation statement. Jadi karena motivation statement itu menjadi hal yang krusial, apa namanya, motivation statement menjadi penting gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dituliskan di situ ya. Nah, ini kenapa banyak yang fail? Apa sih faktor-faktor yang membuat banyak orang fail? Satu, deadliners, ya. Ini nggak mungkin, saya bilang aja nggak mungkin besok deadline, hari ini baru buat motivation statement. Bohong, udah nggak mungkin diterima. Akan kelihatan motivation statement yang betul-betul dipersiapkan, yang betul-betul dikonstruk ya dengan cermat itu berbeda sekali, ya. Jadi saya tuh benar-benar kalau baca motivation statement itu bisa. Saya nggak hafal nama orangnya, tapi saya hafal motivation statement-nya. Karena saya baca berulang-ulang. Jadi saya tahu benar mana yang benar-benar bagus, mana yang jelek, mana yang sedang-sedang, saya tahu. Ya. Jadi ini salah satu faktor kenapa orang fail karena apa namanya kebanyakan dari mereka deadliners. Ya. Incomplete documents, not following the instruction, the misperception antara kriteria dan requirement tadi yang saya sampaikan. Nah,
Kenapa kami membutuhkan motivation statement? Buat apa sih motivation statement itu? Buat mau diapain gitu? Motivation statement itu sama si tim seleksi ini mau diapain? Apa sih yang dilihat dari sebuah motivation statement sebetulnya? Nah, kebanyakan pencari beasiswa pada saat dia mau memulai perburuannya untuk mencari beasiswa, mereka pasti fokus di how. How itu apa sih? Gimana sih caranya supaya diterima? Ya kan? Terus kemudian what? What itu saya mau sekolah apa di sana? Mau ngambil jurusan apa? Gitu loh. Itu biasanya mereka hanya berkutat di sini. Gimana sih caranya supaya kamu bisa sih diterima? Gitu. Jadi mereka hanya berkutat di how and what. Ya. Dan biasanya nggak ada satupun, ya sedikit sekali, yang memulai perburuan dengan bertanya why. Ya. Coba sekarang teman-teman tanya ke diri sendiri, bagi yang mau ngambil S2 atau ngambil S3, saya nggak tanya sampai ke jurusan dulu ya. Kenapa sih mesti ngambil S2? Coba kira-kira tahu nggak jawabannya? Terus kenapa mesti di luar negeri? Terus kenapa mesti di Belanda misalkan? Kenapa mesti di Inggris? Atau kenapa mesti tetap di UI? Bisa nggak? Tahu nggak jawabannya apa? Itu yang harus diketahui. Karena itulah nanti yang akan dituliskan di motivation statement. Ya, jadi biasa motivation statement itu pertama kali yang harus dipaparkan adalah kenapa saya pengen sekolah di Belanda, katakanlah mengambil jurusan misalkan teknik sipil, gitu ya, atau misalkan mengambil jurusan hukum kelautan, misalkan hukum teritorial, misalkan gitu ya. Kenapa gitu? Ya, jawabannya kan bukan karena saya udah lulus S1, jadi saya udah harus S2 lah. Gitu. Emang kenapa? Ya kan? Nggak mati kok nggak punya S2. Ya kan? Why-nya ini mesti terjawab dengan tepat. Karena tepat itu gini, apa yang disebut tepat? Jawaban kalian itu harus match. Match sama apa? Sama tujuan dari beasiswa itu, gitu loh. Karena kan kalian kan dibayarin, ya kan? Nggak bisa bilang, ya karena saya suka aja, gitu kan? Karena teman saya ada di sana, ya nggak bisa lah. Karena pemberi beasiswa pasti punya tujuan, pasti punya kepentingan. Nah, gimana caranya mematchkan atau mensinkronize tujuan kalian, why tadi itu, dengan why-nya si pemberi beasiswa. Misalkan why-nya LPDP apa sih? Kenapa sih pemerintah ngasih begitu banyak beasiswa untuk pemuda-pemuda Indonesia? Nah, kamu matching dengan why. Harus kalau enggak, why should we invest? Belanda ngasih beasiswa untuk orang Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan menelusuri lagi gitu. Jadi everything has to start with why sebenarnya. Ya, ini why itu adalah motivasi. Why? Itu yang mesti kamu tahu dulu gitu loh. Ya. Jadi the reason of being, the reason of itu tadi, to know your motivation. Ya. Setelah itu your study purpose. Ngapain mau belajar, katakanlah misalkan misalkan mau belajar geospasial ya di Twente misalkan gitu ya. Nah, itu your study purpose. Ya. Oh, karena sekarang saya bekerja di Bapusur Tanah, gitu kan? Dan saya di bidang ini sehingga saya lalala, gitu ya. Nah, itu udah mulai mengarah gitu. Kemudian itu yang harus dikembangkan. Ya. Jadi sebenarnya motivation statement itu pertama gunanya buat kami satu adalah untuk mengetahui motivasi kalian.
apa motivasi untuk mengambil pendidikan tinggi, pendidikan lanjut tadi. Terus kemudian untuk mengetahui tujuan dari studinya. Jadi motivation mungkin sesuatu yang lebih besar, yang study purpose itu lebih spesifik di di bidang studinya, ya. Nanti saya kasih beberapa contoh ya biar lebih mudah. Terus kemudian sama untuk kalian men-showcase, mempresent gitu ya, your other good qualities. Gitu. Karena disinilah kalian, persaingan kalian dengan yang tadi sama-sama eligible itu adalah di sini. IP mentok-mentok cuma 4. Tapi bagaimana caranya kamu menunjukkan bahwa saya IP 4, dia IP 4, atau saya IP 375, dia IP 375, tapi I have other good qualities. Nah, apa? Nah, itu yang dituliskan. Jadi ini pentingnya di situ. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kanvas yang kalian bisa pergunakan sebetulnya untuk tadi itu melukis suatu self portrait yang charming gitu, yang bikin kami kepincut gitu. Enggak rame tapi cute gitu, tapi catchy gitu. Nah, itu kira-kira motivation statement seperti itu, ya. Misalnya apa sih motivation statement seperti apa ya? Seperti apa motivation statement yang baik itu seperti apa? Nah, ini ada salah satu contoh. Misalkan ya ini saya ambil dari salah satu Wordy student. Ya, coba dibaca pelan-pelan ya. I'm convinced that I deserve this scholarship. I was consistently ranked among the top students in my class and had received full scholarship and first place from class NK Japan before graduated with honors. I have been working in shipping industry since 2014 and will continue to contribute. Blah, blah, blah. Jadi ini salah satu pencari beasiswa, dia mau kalau nggak salah masuk ke maritime, ya, maritime di Erasmus, ya. Nah, ini cuplikan dari motivation statement-nya. Apa kira-kira dari cuplikan ini apa ya? Cari apa ya bisa kita ambil tentang sebuah statement atau motivation statement yang bagus. Ini enggak enaknya gini ya, webinarnya nggak bisa interaktif gitu ya. I'm convinced that I deserve this scholarship. Jadi satu yang harus diingat adalah motivation statement harus convincing, ya. Cara dia mengconvince gimana? Dia memaparkan berbagai achievement-nya, ya, terus berbagai prestasi, achievement, ya, yang related dengan academic, terus kemudian juga related dengan professional, kebetulan dia sudah bekerja, ya, dan dia juga mengkaitkan profilnya dia dengan dengan area prioritas. Kebetulan salah satu area prioritas kita adalah logistik kalau nggak salah itu. Jadi maritime terkait, ya. Nah, jadi relevant. Nah, jadi convincing, terus kemudian relevant, ya. Jadi relevant dengan tujuan dari si beasiswa itu. Beasiswa itu tujuannya student misalkan dia memprioritaskan bidang-bidang yang berhubungan dengan kerjasama bilateral Indonesia Belanda. Itu kan kalian bisa lihat di website NESO, di presentasi misalkan, ya, itu dipaparkan secara jelas. Jadi di sini terlihat bahwa satu dia convincingnya juga bukan jual kecap gitu ya. Convincingnya dia memaparkan achievement dia yang memang berkaitan gitu ya, berkaitan. Jadi dia bilang, loh, top students nih saya, ya kan? Saya udah pernah menerima berbagai scholarship nih, ya kan? Berarti kan kalau dia udah
Itu kan berarti qualified. Terus kemudian saya juga akan saya juga bekerja selama ini di shipping companies sejak 2014. Berarti secara profesional saya juga mumpuni gitu. Dan will continue to contribute, ini masih ada terusannya lagi. Dan apa yang akan dia lakukan ke depannya itu, ini dari satu kalimat, dua kalimat ini aja sebenarnya udah banyak yang bisa ditarik gitu loh. Yang saripati yang bisa kita ekstrak dari situ. Yang kedua, ya, lain lagi nih. Through the study, I will utilize my venture to empower local tour operator to become champions in sustainable tourism by escalating our trade program. Jadi dia mau merubah tourism laborers ya to sustainable tourism entrepreneur. Ini apa kira-kira? Tadi kan convincing, terus relevant ya. Ini apa nih kira-kira? Ini kan projection. Ya kalau kita nggak usah bilang vision ya, vision seakan-akan jauh banget gitu ya. Ini projection. Jadi setelah saya selesai gitu ya, saya mau ngapain? Ilmu saya itu mau saya apain? Apa mau saya gantung doang di ruang tamu ijazahnya? Enggak kan? Nah, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak berbicara. Dia tentang ekoturism. Ini anak tentang ekoturism ya. Jadi dia tidak berbicara tentang cita-cita yang yang mengawang-awang. Misalkan saya akan memajukan pariwisata Indonesia, akan menjadikan Indonesia negara dengan income. Ya iya sih nggak apa-apa, tapi maksud saya ini kalau itu tadi si lukisannya itu menjadi terlalu genit gitu loh menurut saya, terlalu banyak warna, terlalu berat warnanya, mungkin terlalu susah untuk dicerna gitu loh. Tapi kok cuma dengan percikan-percikan warna-warna pastel yang berbasis pastel, jadi yang membuat menjadi lebih catchy, yang jadi lebih manis gitu ya, dan membuat lebih kena gitu loh. Dia cuma bilang bahwa dia akan meng-empower local tour operator partners yang selama ini bekerja sama dengan dia gitu ya, dengan memprovide mereka dengan trading program, capacity building program, sehingga mereka bukan bisa ditingkatkan kualitasnya dari sekedar pekerja tourism atau tourism laborers, mengistilahkan sebagai itu, sebagai tourism entrepreneur. Ini kan articulate, ya, artikulatif, jadi kena gitu loh, tajam, ya, something you visualize ya, you project, you make projection gitu, tapi achievable gitu loh. Ya, ini achievable nggak kira-kira? Visible nggak? Iyalah. Ya, selama ini dia udah bekerja di bidang itu, dia hanya butuh 1-2 tahun di Belanda kasarnya untuk meningkatkan kapasitas dia sendiri. Kemudian setelah pulang dia bisa meningkatkan kapasitas komunitasnya dia, komunitas terdekat, gitu ya. Dan buat kami yang memberi beasiswa, itulah ini seperti inilah, seperti kalau misalkan kita perusahaan mau go public, ya kan? Itu kita buat satu prospektus kan. Nah ini isi prospektus prospektusnya isinya beli dong sahamku gitu kan, beli dong saham perusahaanku, karena perusahaan saya lebih prospektif dari perusahaan satu yang lain gitu kan. Ini sama juga, pilihlah aku lebih prospektif. Karena apa? In 2 years time, in 5 years time, I will do this, I will materialize this gitu loh. Yang visible, yang achievable. Ya. Kalau kira-kira ya nanti kira-kira 2 tahun lagi saya jadi menteri deh. Ya bukan yang nggak boleh gitu, tapi maksudnya ya visible nggak, achievable nggak gitu kan. Nah kalau ini kayak seperti ini kan sangat down to earth, tapi at the same time juga jauh ke depan gitu ya. Tidak mudah merubah tourism labor menjadi sustainable tourism entrepreneur. Di dalamnya ceritanya banyak sekali ya.
Itu 2 tahun yang harus dia jalani di Wageningen. Ini akhirnya dia ke Wageningen, ya. Apa namanya? Tapi dia bisa mengartikulasikan apa yang dia mau. Ini loh, kita tuh kadang susah ya. Orang Indonesia itu kan memang tidak terbiasa menulis ya. Menulis itu belum menjadi satu culture kita. Ya. Sehingga kita kadang sulit bahkan untuk mendefinisikan masalah kita apa, atau kita susah mendefinisikan cita-cita kita apa. Susah loh, susah banget. Itu bahkan untuk level organisasi, saya kebetulan student juga ada training ya untuk organisasi Indonesia. Itu saya paling stres itu kalau meriksa proposal mereka. Karena wah, training cuma 3 minggu, tapi masalah satu negara tuh dibawa ke situ semua. Pada saat ditulis gitu ya, ini loh masalah kita gini-gini. Ya, iya masalahnya besar, tapi yang mana yang mau ditembak dengan training ini. Nah, itu susah mereka mendefinisikan. Dan juga secara individu, dan sekarang secara individu. Itu kan dulu ada iklan apa, ku tahu yang ku mau, gitu kan. Nah itu ternyata susah. Karena apa? Kita tidak terbiasa menulis. Ya. Nah ini jadi, I will utilize my venture to empower local tour operator partners becomes champion. Jadi dia punya cita-cita untuk merubah partner jangan bayangkan partner gede gitu ya. Ini partner dia melakukan bisnis kecilnya itu di bidang ekoturism, dia mau meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi lebih baik dari sekarang, untuk menjadi sustainable tourism entrepreneur. Jadi pemilihan kata dan sebagainya itu juga perlu latihan. Makanya tadi nggak mungkin deadliners. Ya, karena ini biasanya buat motivation statement ini bolak-balik gitu loh. Tanya teman dulu, suruh baca. Kemudian kalau punya orang yang bisa kita consult, suruh baca. Udah bagus apa belum? Benerin lagi. Itu makanya harus persisten. Nggak bisa sekali iterasi itu sekali putaran, nggak bisa. Nah ini juga nih, ini ada seorang anak yang mau belajar tentang penginderaan jauh tuh ya, geospasial itu, ya. Ini juga dia mengkaitkan dengan relevance, ya. Perfect fit for me as an Indonesian urban planner. Ya. Jadi kenapa saya mau? Ini study purpose-nya. Kenapa saya ambil bidang ini? Gitu loh. Karena bidang ini ada relevansinya dengan apa yang saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan dengan masalah, dengan kapasitas yang saya punya. Kemudian kita lihat juga keluar dengan masalah yang ada di Indonesia. Relevansi itu bisa berbagai hal ya. Relevansi itu bisa relevan dengan faktor internal kita, passion kita, kekuatan kita, bakat kita, potensi kita, itu harus relevan. Ya. Kemudian yang kedua, relevan dengan apa? Dengan konteks. Dengan konteksnya adalah konteks organisasi. Misalkan saya bekerja di perusahaan yang mengelola tourism seperti itu, atau konteks negara, atau konteks komunitas. Nah, itu harus fit. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus ditampilkan gitu loh. Jadi bukan kita ngomong tinggi ya, nggak harus tinggi. Ya. Kita mencari orang-orang yang tahu maunya apa. Ibu tahu yang aku mau itu loh tadi. Ya. Kita mencari orang-orang yang tahu apa yang dia akan lakukan, ya, dan dengan dasar apa dia melakukan itu. Ya, karena dia tahu kekuatannya, dia tahu potensinya, dia juga aware dengan situasi eksternal, situasi negara, situasi regional, situasi global. Nah itu jadi variabelnya banyak sekali, ya, untuk membuat kita atau si kandidat itu perfect fit, cocok. Jadi kita memang tidak mencari the best candidate. Apa sih the best candidate itu? Kalau saya lebih sedang pakai istilah best fit. Ya, best fit. Mau dia
mungkin nggak tahu dulu zaman saya SMA, saya nggak tahu sekarang ada apa enggak ya. Dulu zaman SMA, saya SMA itu saya ingat banget pernah ada apa? Saya masih susah, saya ikut bimbel gitu. Ada anak 14 tahun, adik kakak itu langsung diterima di ITB. Tuh, pokoknya jenius banget ya. Terus habis itu saya nggak dengar lagi tuh mereka kemana gitu loh. Karena itu tadi mereka ya mungkin academically genius gitu, tapi itu kenapa gitu loh. Kalau tidak dalam orang pinter, kalau nggak ada konteksnya, ya dia nggak akan bisa membawa tidak akan menghasilkan impact kan, gitu kan. Nah jadi ini yang harus dikemas gitu loh. Ini yang harus dikemas oleh teman-teman bahwa this is my qualification ya. Orang teknik bilangnya spek ya. Ini spek gue nih ini gitu ya. Nah sekarang spek yang kayak gini fit nggak dengan kondisi di mana saya berada, ya, kondisi di mana saya akan berada, ngerti ya? Jadi kalau saya tanya di interview misalkan ya, how would you see yourself in 5 years time? Harus saya jawab, ya, saya ini perfect fit untuk bidang saya. In 5 years time, I will be seeing myself as ini. Karena saya punya kapasitas sebegini, saya punya potensi 1, 2, 3, 4, ya kan? Dan konteks Indonesia nanti 5 tahun lagi seperti ini, klop. Nah itu. Tadi si anak jenius itu, mereka mungkin tidak pernah diproyeksikan, tidak pernah diekstrapolasikan. Gitu ya, tidak pernah diekstrapolasikan ke depan. Mereka bisa pintar tapi tidak in konteks gitu. Tidak in konteks gitu. Ya. Dan untuk pemberi beasiswa itu bukan sebuah investasi yang menarik. Bukan sebuah investasi menarik. Buat kami investasi menarik adalah jika si kandidat itu bisa memberi prospek atau bisa memberikan satu gambaran yang prospektif bahwa dia akan memberikan returnnya bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk impact sepulang dari atau setelah mereka selesai dari studi. Jadi kalau saya bisa simpulkan, a good motivation itu harus seperti apa? Motivation statement, good essay lah ya, tadi itu disebut essay. Satu concise. Concise tuh nggak panjang-panjang gitu ya. Jadi ini juga the art of writing. Nulis panjang itu lebih gampang daripada nulis pendek. Iya kan? Coba nulis surat cinta gitu kan, wah, seberlembar-lembar tuh. Ya. Concise itu apa ya? Padat ya, padat mungkin ya. Biasanya memang kalau di semua beasiswa itu membatasi 1.000 kata misalkan gitu. Itu it's one of the challenges, memberikan gambaran utuh menyeluruh tentang diri kita hanya dalam 1.000 kata gitu. Nah itu tekniknya ada juga gitu, harus dipelajari itu tekniknya seperti apa menulis untuk menghasilkan satu tulisan yang concise. Terus kemudian harus menjanjikan, harus ada prospek gitu. Jadi kalian nggak bisa bilang saya mau ambil S2 arsitektur karena S1 saya arsitektur. Itu kenapa? Ya, prospeknya nggak ada. Dia nggak memberikan prospek apa-apa. Tidak menjanjikan. Tadi si prospektif itu. How would you see yourself in 5 years time? How would you see yourself in 10 years time? Articulate, tajam, gitu. Ya, hal-hal sederhana. Misalkan ada satu anak waktu itu menulis tentang dia berasal dari salah satu daerah di Sumatera. Dia cuma bilang saya mau belajar water sanitation di TU Delft. Ya. Tujuan saya adalah saya ingin meningkatkan akses terhadap air bersih di daerah saya yang sekarang ini kurang dari 50% menjadi 70%. Dia bicara angka. Kalau kalian bisa mengemas atau menyajikan motivation statement didukung dengan angka-angka yang relevan, itu bagus. Itu articulate. Dia nggak bicara bangsa dan negara. Dia nggak bicara tanah airku buat tumpah darahku, bukan. Dia bicara cuma mau menaikkan
tingkat akses terhadap air bersih ya di daerahnya. Yang sekarang tuh baru kurang dari 50%, dia akan naik di kira-kira 70%. Nah, dari 50-70% itu kan tentunya dia punya ini kan, punya supporting strategi atau supporting data gitu. Itu yang disebut articulate. Concrete and achievable. Ya. Konkret ya jelas lah, maksudnya harusnya kayak tadi dia mau meng-increase capacity dari partnernya tadi itu menjadi dari tourism labor menjadi tourism entrepreneur. Achievable nggak? Achievable lah. Ya. And relevant. Relevant itu artinya berhubungan ada relevansinya antara apa yang mau kamu achieve, apa yang kamu punya, apa yang terjadi di sekitar kamu, apa yang terjadi di radius lebih luas lagi, gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau di motivation statement kamu tadi kamu bilang ya saya pinter, saya ini saya juara catur se-Indonesia gitu ya. Terus mau atau juara bulu tangkis deh se-Indonesia, saya mau melamar bidang misalkan tadi teknik sipil atau atau dredging misalkan atau hukum gitu ya. Kan nggak terlalu relevan gitu, bulu tangkis kok sama hukum itu relevan. Ya. Jadi bukan semua achievement harus bisa dimasukin, enggak juga ya. You have to put it into context. Ya, harus kontekstual. Ya, great. Nah, ini jadi rangkumannya adalah tadi balik lagi ke self portrait tadi ya. Self portrait itu adalah potret ya yang memasukkan ini variabel-variabelnya. Variabel besarnya adalah self awareness, yang kedua adalah external awareness. Jadi kita pertama harus mengenali diri kita sendiri, ya, tahu passion kita di mana, interest kita apa. Ini pasti akan didukung oleh data ya. Misalkan kamu nggak usah bilang, I'm passionate about shipping, gitu. Tapi kamu nggak menunjukkan di situ bahwa kamu you have that passion, you have that interest, gitu ya. Kalau bisa punya passion di art, gitu. Oh ya, saya pernah menghasilkan ini. Saya punya passion di writing, tapi saya nggak ngeluarin satu artikel kan sama. How would we know, gitu kan? Nah, terus kemudian external awareness. Nah, ini sesuatu yang berhubungan dengan di luar kita. Ya, jadi bagaimana kita memproyeksikan diri kita ke depan, ya, kekuatan ke depan dengan consider faktor-faktor luar, gitu ya. Karena kan kita hidup nggak sendiri kan, maksudnya kita harus ada interface-nya dengan faktor luar gitu. Terus kemudian challenge ke depan seperti apa? Nah, ini memang satu ramuan yang tidak ada formula standarnya. Tidak ada formula standarnya. Makanya satu motivation statement itu pasti akan berbeda antara walaupun kalian teman dekat, sahabat, sohib, harusnya beda. Jadi kalau copy paste motivation statement teman kamu, saya biasanya tahu, gitu, saya ketahuan mana yang copy paste, ketahuan. Ya. Bahkan kalian misalkan mendaftar ke 2 beasiswa yang berbeda, harusnya beda, gitu loh. Ya kan? Kalau mendaftar ke Stunet, kamu harus memasukkan mungkin faktor-faktor si external awareness ini, kamu konteksnya adalah mungkin bilateral cooperation dan Indonesia. Ya kan? Kalau misalkan LPDP, walaupun ini yang sama ya, melamar bidang studi yang sama, konteks eksternalnya ya bukan bilateral lagi kan, konteks eksternalnya mungkin visi Indonesia 2045 misalkan, gitu. Ya, saya sering beberapa kali saya membaca motivation statement, mungkin salah itu bukti bahwa mereka cuman ganti ininya aja, cuman ganti to-nya aja. Yang saya pernah terima to-nya LPDP. Mungkin yang diterima LPDP Stunet kali itu ya. Karena isinya sama, gitu loh. Jadi tidak bisa generik. Ya, jadi karena harus
harus benar-benar kontekstual seperti itu. Saya rasa saya stop di sini. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab langsung kali ya, Mas Moderator. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebentar. Ya. Terima kasih banyak Mbak Indi atas penjelasannya. Sangat insightful, banyak tip-tip dan trik-trik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan. Ini ada dari Zata, Psikologi 2017. Beliau menanyakan dalam motivation statement atau esai, apakah boleh menuliskan kelemahan yang kita miliki? Jika boleh, bagaimana cara menuliskannya? Mungkin Mbak nyaman satu-satu atau mau berapa pertanyaan disampaikan? Satu ya, saya udah lupa nanti. Ya, ya. Pertama kali tujuannya apa ya? Maksudnya menuliskan kelemahan tuh dalam konteks apa? Gitu kan tadi kan saya sebutkan harus ada relevansinya. Apapun yang kita tuliskan harus ada relevansinya dengan kepentingan aplikasi itu, gitu loh. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang kita disebut itu suatu prospek, yang kita jual kan prospek. Ya, prospek kalau menurut dari kacamata saya, prospek tentunya sesuatu yang positif ya. Bukan kita menutupi, tapi ya kalau nggak perlu di ini ya ngapain gitu loh kalau menurut saya ya. Gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kelemahan itu dari sisi misalnya katakanlah it speaks for itself. Misalkan dia tidak terlalu outstanding gitu, misalnya biasa-biasa aja gitu ya. Pelamarnya biasa. Itu kan kelihatan dari CV-nya gitu loh. Dipaksain juga nggak bisa, ya kan? Misalkan kita tulis di situ udah pernah publication apa aja, gitu kan? Itu salah satu yang kita jadikan satu plus point, gitu kan? Ya kosong, gitu kan? Nggak ada apa-apa. Satu-satu publikasi skripsi ya, semua orang juga nulis skripsi, gitu kan? Terus kemudian social activities misalkan gitu ya, leadership yang ditulis KKN ya, KKN kuliah kerja nyata ya, itu UGM tuh masih banyak ya, KKN masih di UGM ya, semua kan itu bukan satu hal yang distinktif gitu. Jadi kalau kamu yakin bahwa faktor negatif tadi bisa menjadi selling point kamu ya boleh-boleh aja sih, cuman kalau menurut saya nggak usah, karena itu juga akan kelihatan dengan sendirinya gitu loh. Kemudian dari sisi psikologis juga biasanya pengelola beasiswa akan melakukan assessment psikologis, itu akan kelihatan. Jadi kayak kami misalkan di Stunet kami juga melakukan bukan tes ya, jadi semacam aja sih, misalnya kayak leaderless group discussion, interview kita lakukan kadang ya. Itu biasanya kami cuma mau tahu orang yang tahan banting, karena di Belanda itu cukup berat gitu ya, academic culture berbeda gitu. Secara akademik kita udah yakin deh ya, mereka bagus-bagus, tapi secara mental gitu ya, resilient nggak mereka. Nah itu biasanya kita akan melakukan satu intervensi gitu, berupa assessment atau interview atau observasi seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ya, saya rasa cukup menjawab, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ane Yasmin. Halo Mbak, salam kenal. Bagaimana kita bisa mengetahui konteks situasi negara Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Mungkin tadi karena Mbak Ida menjelaskan kita harus memberikan relevansi. Ini pertanyaannya lebih kepada bagaimana kita bisa mengetahui situasi negara Indonesia 5 tahun ke depan. Itu Mbak pertanyaannya. Ya, makanya saya bilang mempersiapkan beasiswa, mengejar beasiswa is not an overnight job.
nggak bisa kita, makanya kita kami di Nuvikneso kalau tiap kali presentasi tentang beasiswa, kami selalu bilang the most apa ya, moderate time lah yang harus kita alokasikan, harus kita allocate untuk mempersiapkan beasiswa at least setahun. Karena apa? Tadi itu bukan cuma memenuhi requirement, kita mesti membuat motivation statement yang baik, ya kan? Apa namanya? Nah, motivation statement itu tadi ada unsur-unsur tadi itu kan external awareness, harus masuk ke situ, ya. Taunya dari mana ya? Observe. Dan observe itu kan nggak bisa sehari, ya kan? Di situ kita itu ini bukan nggak ada bimbelnya. Makanya saya nggak pernah percaya ada bimbel-bimbel beasiswa yang bisa meng-create apa ya, satu motivation statement yang sebenarnya skill yang diperlukan untuk membaca situasi, karena situasi perlu sensibility. Jadi baca berita gitu, oh ini ada apa nih, gitu kan? Kemudian kita coba refleksikan ke pekerjaan kita, ke dunia kita. Oh kalau kayak begini, kira-kira pandemi gini dari sisi psikologi apa ya kira-kira ilmu yang akan berkembang, misalkan gitu, ya kan? Kita nggak tahu sampai kapan ini berlalu. Misalkan katakanlah in 5 years time, ya apa yang akan terjadi jika situasi pandemi ini menjadi suatu situasi yang ya normal dalam tanda petik gitu ya. Nah itu kira-kira cita-cita saya yang kemarin itu masih relevan nggak? Jangan-jangan kamu justru harus putar haluan ngambil bidang atau stream dari salah satu ilmu psikologi yang berbeda gitu kan? Saya nggak tahu apa, misalkan ya ada tentunya di S2 atau S3 kan lebih spesifik lagi. Nah itu membaca eksternal. Jadi eksternal itu memang diperlukan satu sensibility. Sensibility itu apa ya? Lebih dari awareness. Jadi sense itu kan indera ya. Indera itu ada mata, jadi melihat, mendengar, merasa. Nah, itu harus kamu activate semua. Lebih banyak mengamati, mendengar ya, untuk kamu diproses untuk ini what's in it for me nih, gitu kan? Ada kejadian ini gitu ya. Terus kemudian relevansinya apa? Balik lagi relevansi. Gitu. Jadi itu perlu satu waktu, perlu suatu perlu satu investasi waktu ya, untuk bisa kita mengabsorb semua gitu loh. Jadi memang nggak ada satu trik khusus. Jadi nggak ada carcep ya Mbak ya? Semua itu proses. Nggak ada rumusnya Mbak. Ini Mbak, kebetulan ini udah Kak Ivan udah bergabung. Mungkin barangkali kita bisa sama-sama dengar sebentar. Mungkin Kak Ivan bisa juga sharing pengalaman kali ya dalam boleh menuliskan motivation kalau statement. perlu di share tuh itunya. Evan. Masih di mute Kak? Suaranya masih di mute Kak? Oke. Cek udah. Tadi hostnya. Halo, halo Mbak Indi. Makasih ya Mbak waktunya. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Sehat semuanya. Makasih teman-teman semua yang telah join. Ini ngomongin esai, saya mau sharing dikit nih justru. Jadi alhamdulillah waktu itu saya sempat ikut executive education di Maastricht dan alhamdulillah dapat scholarship dari Universitas Indonesia. Dan nggak bilang karena saya takut soalnya proses seleksinya dan lain sebagainya. Jadi ya langsung apply aja. Terus kalau ngomongin esai, saya duduk aplikasi beasiswa itu saya ikut aplikasi bukan beasiswa dan dan banyak gagalnya. Jadi sebenarnya banyak gagalnya gitu kan segala macam. Terus jadi makanya pas ini saya ingat banget kayaknya emang waktu itu meniatkan banget kalau harus tembus gitu. Jadi niatnya waktu itu betul kan. Terus memang nggak tahu sih tipsnya, barangkali yang lain ada ini berbeda.
saya kayak bikin terus diendapin gitu Mbak Indi, kayak udah stuck gitu kan. Nah terus besok yuk ngeliat lagi, kayaknya udah yakin, oh belum juga nih gini. Jadi ternyata memang kayaknya hampir pasti kalau prokras itu nggak, maksudnya secara logik kayak jadi apa, mungkin opportunity-nya untuk jadi SM-nya bagus jadi agak kurang, jadi kita nggak punya waktu untuk kayak ngeliat lagi. Itu sampai beberapa kali editan kan, terus kayak wah ini soalnya kan kita dikasih ini terbatas, tapi dalam 1 halaman atau 2 halaman maksimal tuh kayak ini harus tahu nih intensi kita join program ini kenapa gitu. Dan memang waktu itu inget banget sebelum acara itu saya ikut sesinya dari Neso, saya lupa Mbak ada acara apa waktu yang di situ di Kuningan. Saya ikut dan di situ kalau nggak salah terus dengar tuh cerita Mbak Indi juga cerita bagaimana kalau mau bikin esai. Jadi ada kayak semacam briefing apa juga segala macam. Jadi kayak buat informasi buat semuanya. Jadi pengalaman itu mungkin lebih kepada, maksudnya jangan khawatir kalau teman-teman tuh kayak nggak punya, nggak bakat nulis, sebenarnya bukan itu. Jadi emang seakan-akan kayak nulis curhat gitu, tapi agak lebih formal lain. Curhatnya artinya lebih kepada, ya saya punya niat begini, saya udah melakukan ini, harapannya kalau saya dapat ilmu ini balik ke Indonesia atau balik dari program mau ngakuin ini. Itu sesederhana itu aja. Dan ya artinya kalau saya karena lebih banyak gagalnya waktu itu, jadi palingnya udah ini kayaknya waktu itu saya terlalu banyak bahasa basinya nih atau nggak kontekstual gitu. Terus padahal sebenarnya terus simple aja, nggak perlu kelihatan hebat, tapi sebenarnya mampu melihat oh ya sama keyword gitu nggak salah. Waktu itu memang keywordnya dari Neso atau apa saya lupa, ada kata-kata sustainability. Nah terus kemudian yang jurusan yang saya incar sustainability juga, plus kemudian area kerja saya banyak berhubungan sama sustainability. Jadi lebih kepada mengelainkan mau saya ambil terus sektornya mau ngapain. Itu aja mungkin barangkali Mbak Indi lebih ini ya. Makasih Mbak Indi sharingnya. Iya. Gitu Nus, mangga. Wah, terima kasih banyak. Ya mungkin saya langsung tanggepin ya. Boleh? Ya, silakan Mbak. Mumpung ingat. Nah tadi yang poin yang Ivan kasih itu benar banget. Satu yang dia bilang tadi masalah sustainability. Itu dia cermat di situ. Dia ngelihat bahwa tadi makanya saya bilang kriteria itu kadang nggak eksplisit gitu loh. Kan kita tadi harus requirement kamu udah tercapai udah terpenuhi gitu ya. Sekarang kriteria taunya dari mana? Nah kadang celakanya kriteria itu kadang nggak eksplisit gitu loh. Di Sunet misalkan disebutkan bahwa dia proyek-proyek bilateral Indonesia Belanda tuh yang ada sustainable gitu. Nah itu kira-kira kata kuncinya satu sustainable, apaan sih sustainable gitu kan. Terus kemudian mulai kamu put it into context, into your context. Nah dalam kaitan dengan saya, bidang studi saya mau ambil, bidang pekerjaan saya, how is it related? Nah, itu kan jadi perfect match tadi, perfect fit, best fit itu tadi, gitu loh. Sehingga offeringnya pas gitu loh. Ini loh, kamu kan ngomong sustainable nih Belanda ya, kamu kan lagi agama Belanda itu kan sustainable, apa sustainable, gitu kan? Nah terus pasti dia akan mau dia invest di orang-orang yang orientasinya ke sesuatu kegiatan atau sesuatu cita-cita yang dalam konteks sustainability tadi. Itu hanya contoh ya, maksud saya hanya contoh. Nah itu match gitu loh. Nah terus kedua yang saya garis bawahi dari Ivan tadi adalah persistent ya. Kalau cuma 2 kali ditolak mah itu mah sebagian dari iman gitu ya. Ada yang 6 kali baru dapet. Persisten aja, persisten. Dibenerin lagi kesalahan saya di mana. Jadi memang tadi prokes itu nggak mungkin lah. Menurut saya sih nggak mungkin. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Berarti harus dijauhkan jauh-jauh ya, Mbak, yang namanya prokras itu ya. Iya. Ini Mbak, tadi ada request dari panitia, lagi ingat untuk foto sejenak. Barangkali kalau panitia sudah siap, mungkin bagi teman-teman, Mbak, Mas-mas yang berkenan untuk membuka kameranya, supaya kita ada dokumentasi. Bagi yang berkenan, boleh minta tolong untuk dibuka kameranya. Oke, baik. Mungkin ditahan senyumnya ya, sekitar 3-5 detik, karena ini ada 2-3 page. Jadi
Oke, kita masih menunggu semuanya buka kamera. Oke, siap. Panitia sudah siap ya untuk mengambil foto? Oke, siap Kak Nuzuran. Oke, siap. Kepada teman-teman Mbak, Mas mungkin bisa dipersiapkan simbol terbaik ya. Oke, siap-siap ya teman-teman. Aku hitung. Ini ada 3 page, jadi ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Windows lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Nuzuran. Silakan dilanjutkan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Salim. Baik, kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Halo, suara saya terdengar ya? Iya, iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bentar Mbak. Pertanyaannya adalah dalam kita menuliskan motivation statement itu, apakah ada prioritas yang perlu ditekankan atau lebih diprioritaskan terkait dengan achievement dalam artian misalnya pencapaian juara 1, apakah juara 2 dalam lomba-lomba tertentu, atau lebih baik kita menuliskan pencapaian dalam bentuk kontribusi. Bagaimana itu kira-kira Mbak? Iya, kembali lagi tadi poin relevance ya. Seberapa jauh pencapaian yang kalian tuliskan itu relevan dengan study purpose kalian, gitu kan? Jadi apa namanya? Misalkan dia seorang aktivis NGO yang bergerak di bidang perlindungan anak misalkan seperti itu ya. Nah, achievement yang dia tampilkan seharusnya juga berhubungan dengan cerita itu, gitu kan? Mau dia tuliskan mau achievement itu dalam bentuk kerja sosial, mau dalam bentuk dia misalkan memenangkan lomba menulis esai tentang perlindungan anak, tapi relevan, gitu kan ya. Jadi kalau kita sih nggak membatasi gitu. Itu sebenarnya kalau ada call atau apa tentang solusi itu sebenarnya nanti pada akhirnya akan kita lihat secara keseluruhan gitu. Akan kita connect dengan satu dengan yang lainnya. Jadi kata kuncinya harus tetap relevan. Tadi saya bilang kamu mau masuk bidang hukum ngapain juara bulu tangkis nasional juga buat saya itu nggak relevan gitu kan. Jadi kayak misalkan ini juga saya sering juga melihat reference letter ya. Kami tidak pernah melihat reference letter itu berdasarkan jabatan seseorang yang memberinya gitu. Sering saya beberapa kali ada menteri, ada ya pokoknya inilah ya orang-orang, tapi karena memang tidak ada relevansinya dengan profil dia, ya tidak menjadi satu added value, Sedangkan itu pernah ada satu anak, dia bahkan rektornya saya nggak usah sebut, bukan dari UI ya. Jadi pernah ada satu anak, dia rektornya tidak mau memberi suatu rekomendasi karena katanya sering demo lah apalah gitu ya. Nah, dia mau ambil apa ya, saya lupa, hubungan internasional kalau nggak salah. Akhirnya yang mau memberikan pada si anak ini adalah dosen pembimbingnya yang masih muda, yang kalau dilihat dari sisi senioritas jauh dari dektor, dari profesor-profesor yang lain ya. Tapi dia diterima karena apa?
relevan apa yang disampaikan oleh oleh reference letter tadi dari dosennya yang masih muda itu. Dosen ini benar-benar tahu betul tas si anak ini. Jadi itu yang di highlight. Jadi si reference itu menjadi added value bagi aplikasi dari si anak yang melamar ke kami ini gitu. Jadi semuanya has direction gitu loh, ke satu titik gitu loh. Jadi jangan di achievement kamu ngomongin tentang achievement kamu di bidang masak memasak misalkan gitu ya. Sementara kamu bicara tentang cita-cita, kamu cita-citanya mau mau menjadi tadi tourism tourism social entrepreneur misalkan gitu. Ya agak jauh gitu kan. Ya itu yang saya bilang nggak connect. Karena ini kan ceritanya harus satu cerita yang berhubungan. Tadi yang saya bilang ngeliat lukisan itu kan kita nggak ngeliat sepotong-sepotong kan. Wah ini keren gitu kan. Keren aja kelihatannya tuh lucu gitu kan. Apalah isi anak sekarang kan. Nah itu kan kesan keren, lucu, kesan cute itu adalah hasil godokan dari semua warna yang berpadu di situ menjadi satu kesatuan yang utuh, kesatuan yang enak dilihat, dan kesatuan yang make sense gitu loh. Make sense gitu. Sekarang kalau misalkan kita harus harus meyakinkan pengelola beasiswa untuk 2 tahun 2 rekeningan, itu kan mahal banget ya. 2 tahun tuh mungkin sekitar 65.000 euro kita pasti invest gitu ya. Jika prospek yang kamu tawarkan adalah sekarang saya ini setelah saya lulus saya jualan sosis online. Bukan jualan sosis online ya maksudnya, tapi apa hubungannya sama kalian mau ngambil plant science misalkan gitu. Kan harus ada prospeknya. Saya nggak ngeliat jualan sosis online dengan prospek dan saya harus 2 tahun 65.000 euro untuk prospek yang saya nggak lihat di situ gitu loh. Ngerti kan? Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Memang nggak bisa dipukul rata ya, Mbak ya. Untuk setiap kasus itu ada personal touch tersendiri ya, Mbak. Iya, beda. Jadi satu motivation seseorang pasti akan berbeda dengan yang lain. Bukan cuma berbeda dengan yang lainnya. Motivation statement kamu untuk melamar ke beasiswa yang berbeda bisa jadi berbeda karena kamu harus to put into their context juga. External aware kan? Kamu harus aware bahwa Belanda itu ngasih beasiswa kan, there's no free lunch lah di mana-mana. Nah, dalam konteks Belanda apa? Gitu. Betul. Jepang misalnya, Jepang ngasih juga. Gitu. Kamu nggak bisa ngomong hal yang sama ke orang Jepang, ke konteks Jepang sama ke konteks Belanda, nggak mungkin. Ya. Ke konteks Indonesia beda lagi. Gitu. Iya, Mbak. Itu saya pertanyaan yang satu lagi bagus tuh tentang apa tuh linear nggak linear tuh. Oh iya, Mbak. Boleh bisa langsung dilanjutkan, Mbak? Ya, nah ini saya sering banget dapat pertanyaan gini ya, studi bidang yang tidak berhubungan secara linear dengan program studi saya S1. Apakah ya maksudnya boleh nggak atau kira-kira kayak apa gitu kan? Balik lagi tadi relevansinya kayak kan gini. Saya ambil saya sendiri deh ya paling gampang. Saya S1 saya itu teknik, ya. Tapi S2 saya bisnis management. Kenapa? Karena ya memang saya awal mulai dari dunia engineering, tapi kemudian di tengah-tengah ya saya di organisasi yang sama, saya dipindahkan saya kemudian diproyeksikan di bidang marketing strategi, gitu kan? Yang memerlukan saya untuk mengupgrade diri saya di bidang itu kan, di bidang management. Ada rationalnya, gitu kan? Jadi saya nggak iseng gitu kan ngambil bisnis bisnis internasional business administration gitu ya. Itu karena memang ada kebutuhan gitu, karena kebetulan saya di tempat lain. Sekarang in your context kenapa mau ngambil misalkan psikologi ya satunya, terus sekarang mau ngambil bisnis ya kenapa? Harus ada alasannya dong kenapa, kan bukan cuma iseng-iseng. Misalkan karena pekerjaan yang menuntut, ada tuntutan pekerjaan, atau ada cita-cita kalian yang mungkin mau mendirikan firma konsultan
human resource misalkan ya, yang begini-begini yang membutuhkan skill, knowledge and skills di bidang bisnis atau di bidang manajemen, di bidang entrepreneurship. Nah itu jadi nggak haram. Jadi kalau itu bukan yes no, bukan apa ya, bukan nggak absolut gitu loh. Ya, boleh atau enggak sejauh kalian bisa menunjukkan relevansinya. Kenapa kalian pindah atau ngambil apa tadi tidak linear. Gitu. Baik Mbak, berarti relevansi itu memang harus digarisbawahi. Betul. Dan tentunya sulit sekali menghubungkan relevansi kalau dikerjakan yang namanya deadliner ya Mbak. Iya. Makanya saya selalu sarankan pada saat misalkan deadline-nya 2 minggu lagi gitu ya. Hari ini udah jadi, coba circulate aja ke beberapa teman atau beberapa teman yang udah lulus, udah pernah menerima beasiswa atau siapapun lah ya, atau mungkin juga yang kalian anggap mampu lah ya untuk melihat itu. Coba tanyain, bagus tuh, orang kan melihatnya pasti, kalian ngeliatin tiap hari kan mungkin juga udah kelihatan bagus, jeleknya lagi kan udah mabuk kan, udah liar makanya ya itu coba minta ini masukan dari mereka. Biasanya in most cases itu akan banyak memberi improvement dari kualitas motivation statement kalian. Dan tentunya juga kita harus open to criticism ya Mbak ya. Kalau ada sangat. Baik Mbak, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kevin Yonatan. Terima kasih banyak untuk materinya Mbak. Izin bertanya, motivation letter atau motivation statement untuk apply beasiswa dan universitas kira-kira apakah sama atau tidak? Gitu, Mbak. Ya balik lagi, sekarang kita namanya apply kan tadi ya, requirement sama kriteria, ya kan? Nah, requirement kan beasiswa itu kan sebenarnya cuma nyari funding kan, ya kan? Jadi yang kalian tulis surat cinta itu kan untuk yang mau ngasih duit, ya. Targetnya yang mau ngasih duit. Jadi surat cintanya harus disesuaikan dong supaya yang ngasih duit itu mau. Nah, kalau untuk yang yang untuk ke university itu adalah surat cinta untuk yang mau ngebolehin kamu jadi murid di situ. Berarti kan kamu juga mesti lihat requirement sama kriterianya si sekolah itu. Kira-kira sama apa enggak? Gitu. Ya. Jadi kayak misalnya mau masuk Leiden speknya saya sebut spek ya. Speknya apa sih murid-murid yang bisa diterima di Leiden? Oh, murid-murid yang student yang academic recordnya excellent. Gitu ya. Excellent itu apa artinya? Apakah straight A atau apa? Ya itu ya pasti beda lah. Pasti beda. Ya kata excellent bisa sama, tapi pengertian excellent academically dengan misalkan excellent secara lebih luas lagi kan bisa beda, gitu kan? Jadi biasanya misalnya untuk student itu dia harus punya LOA dulu, jadi harus diterima di universitasnya dulu. Jadi pekerjaan rumah pertama adalah melihat requirement dan kriteria yang ditetapkan oleh si universitas, gitu kan? Biasanya sih kalau untuk standar akademik mereka akan lebih tinggi, misalkan IELTS, misalnya mau masuk hukum, misalkan student cuma 6,5 atau 6 gitu ya. Kalau mau masuk Leiden hukum nggak mungkin mereka minta 6, at least 7, ya kan? Berarti mau nggak mau kalian harus 7 gitu. Walaupun student mensyaratkan lebih rendah. Jadi tentunya kalau motivation letternya ya bisa sama, bisa ada interface bisa. Nah, tapi apakah sama persis ya? Pasti enggak lah. Karena kan kepentingannya beda. Kepentingan mereka adalah mendapatkan student yang sesuai dengan spek mereka. Sementara kita, pemberi beasiswa, mendapatkan orang-orang yang bisa memberikan prospek terhadap kepentingan kita. Nah, kepentingan kita apa? Yaitu cari tahu. Gitu. Itu yang harus dicermati.
Kira-kira itu. Baik, Mbak. Kalau ini masih menunggu peserta, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi, kalau boleh, saya juga ingin bertanya, Mbak. Boleh? Ini kan pengalaman Mbak dalam mengevaluasi esai tentu sudah ekstensif, Mbak. Kira-kira ada nggak Mbak esai yang paling memorable atau bagi Mbak Indi yang paling impactful yang pernah Mbak Indi baca gitu? Wah, saya udah baca esai berapa ribu ya. Iya. Bentar, saya ingat. Yang kemarin ada, yang batch ini ada satu. Yang saya langsung top of mind saya. Sebelumnya, ya, dia membuka. Jadi memang kepiawaian menulis juga kadang pengaruh ya. Jadi misalkan dia membuka dengan dia mengambil apa ya? Oh, mengambil pertanian kalau nggak salah ya. Nah ini di Wageningen. Dia membuka dengan cerita keluarganya, orang tuanya yang memang petani. Jadi bagaimana dia meyakinkan kita bahwa passion itu is embedded dalam dirinya gitu loh, sejak dari kecil. Jadi a farmer itu sudah dipatok dari dia tanpa dia sadarin ya, sejak dari kecil. Nah itu dia ceritakan dengan bagus sekali. Ya. Dengan kehambelan, justru kehambelan itu sih menurut saya. Tapi itu menjadi satu kekuatan dari si motivation statement itu. Itu juga bisa dengan gaya penulisan yang bagus sih menurut saya. Jadi dia tidak flowery, humble tapi sangat down to earth ya menurut saya. Jadi maksudnya kita kan kadang bicara terlalu dalam konteks yang terlalu luas gitu ya. Yang kadang kita dia tuh sangat bisa dibayangkan itu seperti kita yang menjadi dia gitu loh. Bisa itu sangat apa ya, konteksnya dapat, terus kemudian saya bahkan bisa seperti merasakan passionnya dia pada saat seakan-akan dia bicara sama saya gitu. Kira-kira gitu nih. Wow, jadi sangat memorable ya Mbak? Iya, ya. Dan nanti itu biasanya nggak bisa dibohongin setelah mereka lulus. Setelah mereka lulus. Ya tentu kan pasti kita akan ya dari sekian banyak, nggak mungkin semuanya perfect ya. Pasti ada beberapa juga yang ya oke lah, tapi mungkin tertutup dengan prestasi atau apa gitu ya, bisa juga dia lewat. Tapi biasanya kalau yang sangat articulate akan kelihatan pada saat dia lulus. Jadi kayak ada satu ide saya dia berasal dari Bali, dia cuma punya satu NGO kecil, dia lawyer NGO kecil yang tentang pemuda gitu ya, untuk advancing youth gitu ya. Makanya saya tuh selalu bilang gini, di Stunet kita tidak pernah ada restriction, ada ketentuan untuk segera balik ke Indonesia. Tidak ada ketentuan untuk balik ke Indonesia, enggak ada ketentuan itu. Orang mau kenapa enggak gitu ya. Tapi pada kenyataannya 99% balik. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak jagain di belakang, kita jagain dari depan. Kita harus bisa memilih dari depan, seleksinya ya kita jagain di gerbang seleksi, bukan kita jagain di gerbang kelulusan. Ayo lapor diri. Kalau enggak nanti di blacklist apa segala macam, enggak, kita nggak pernah. Setelah lulus ya udah, gitu kan. Jadi we have to make sure kita pilih itu memang orang-orang yang punya kualifikasi bahwa kita yakin dia akan kembali. Kayak misalkan tadi saya bilang dari motivation statement saya udah yakin nih anak pasti balik bener gitu.
tanpa perlu saya suruh balik, tanpa suruh kita perlu apa ya, kita perlu takut-takutin gitu, enggak. Jadi kita jagain ini di depan, kita jagain di pintu masuk, kita akan jaga. Jadi di pintu keluarnya kita nggak usah jagain lagi, kita udah yakin kok, hampir 100% balik, hampir 100%. Karena kita yang akan kita pilih adalah orang-orang yang kita yakin mereka punya motivasi kuat untuk berkontribusi kepada ya komunitas, kepada negara, pada lingkungan, seperti itu. Baik Mbak, tadi sangat menarik yang Mbak sampaikan itu ya, bahwa kita itu harus address that the passion is embedded gitu ya Mbak. Boleh nggak Mbak tolong share dalam menulis esai itu gimana sih Mbak? Boleh nggak sih kita menuangkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya emosional untuk mencapai self-portrait? Atau apakah itu sebaiknya dihindari? Bagaimana sebaiknya Mbak? Ya, emosional, ya, sejauh nggak lebay nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan kamu buka dengan puisi, siapa yang nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa. Nggak lebay ya, gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak lebay dan nggak bikin lebih panjang. Misalkan saya minta 1.000, ya tetap 1.000. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk menentukan lebih bagus. Menyajikan, iya, cara penyajian kan juga penting, ya kan? Kayak orang Jepang itu kan dia sebelum makan dia buat mereka penyajian penting, ya kan? Cara kita menyajikan di piring yang warna biru sama warna putih kan bisa efeknya beda. Ya, ada lagi? Ini sejauh ini belum ada lagi Mbak yang bertanya. Ya udah, nggak apa-apa. Sepertinya pemaparan Mbak ini sudah cukup menyeluruh, concise penyampaiannya. Iya, udah nggak ada lagi sih Mbak ini yang mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan jelas. Tapi kalau bagi saya sangat jelas nih Mbak, ada banyak poin-poin penting yang yang bisa dibawa pulang sebagai catatan untuk menulis motivation statement. Mungkin dari Mbak Indi mungkin ada closing statement barangkali Mbak kepada para peserta yang sudah hadir malam ini, terutama yang sedang berjuang untuk menulis motivation statement. Iya. Ya, menurut saya tadi kan artinya sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin sebagai closing aja, ya kita harus honest ya dengan diri sendiri gitu. Dalam menuliskan itu kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Jujur arti gini, bukan kita kadang kalau bilang jujur istilahnya berbohong gitu, bukan dalam konteks sekarang. Kita gini, kita kadang mungkin karena culture kita ya yang suka low profile, terlalu low profile, itu kita seakan enggan atau merasa kita tidak pantas kita meng-highlight diri kita gitu. Padahal sebenarnya kamu punya potensi itu, tapi kamu nggak sadar dan bahkan nggak aware, atau bukan nggak aware, mendisregard gitu loh. Tidak ya mungkin saking udah embedded banget ya keseharian, jadi taken for granted gitu. Jangan, kalian harus take time untuk self reflection. Self reflection itu penting. Coba deh lihat, ada quality bagus apa sih di saya? Kadang kan kita sibuk kayak nyalain diri sendiri, aduh gue nggak sehebat dia, gue nggak secanggih dia, gue nggak sepinter dia. Tapi coba kita ngelihat justru kebalikannya, oh saya lebih bagus dari dia dalam hal ini loh, emang dia lebih bagus dari hal itu. Jadi self reflection pada saat kamu nulis itu spiritnya beda.
Jika kamu langsung nulis gitu ya tanpa melakukan self reflection, cobalah self reflection terus di list gitu ya. Quality yang kamu punya apa sih? Menurut kacamata kamu. Tapi jujur sama diri sendiri. Jujur dalam arti akui kalau memang kamu punya, bukan sombong, akuin. Karena kita sendiri nggak pernah melihat itu, padahal itu ada gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak. Ini ternyata ada muncul satu pertanyaan lagi Mbak. Pertanyaannya mungkin lebih kepada mengeksplor diri. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan jurusan yang klop, yang tepat untuk diri. Lebih ke mungkin cara mengakses diri kali Mbak ini pertanyaannya. Ya sama, ya itu satu, kalian tahu diri kalian sendiri. Kemudian kalau secara teknis kalian harus mengulik ya, mencermati lah istilahnya. Jadi ya sekarang kamu beli handphone katakanlah ya, kamu mau beli handphone aja kamu kulik kan nih berapa pixel, kamu bolak-balik segala macam sebelum kamu beli kan, sebelum kamu putuskan untuk beli. Apalagi untuk keputusan masa depan. Jadi begitu misalkan kamu, misalkan kalau di Belanda ya, mau sekolah di Belanda itu ada search engine ya, search engine khusus untuk bidang studi ya. Nah, namanya saya lupa ya. Studyfinder.nl ya. Nah, masuk ke situ studyfinder.nl. Nah, terus kemudian kamu kira-kira interestnya bidang apa? Keywordnya misalkan psikologi, gitu ya. Psikologi anak misalkan gitu. Terus mau di kota apa misalkan S1, S2, nanti ada menunya gitu ya. Nah, terus begitu nanti akan keluar tuh beberapa pilihan di Universitas A, psikologi anaknya ada pasti nggak keluar cuma satu, yakin pasti. Nah dari situ kalian kulik. Kalian satu-satu, nah itu jadi perlu persistensi juga dalam mencari informasi ya. Psikologi anak yang di Utrecht itu ternyata lebih fokus kepada ini. Tahunya dari mana? Baca silabusnya ya kan. Kalian dulu masuk psikologi UI sampai kayak gitu nggak? Mungkin enggak, saya juga dulu enggak gitu ya, kayak gitu. Itu yang makanya banyak dari kita kesasar. Begitu nyampe loh kok kayak gini sih. Dulu saya masuk gas petrokimia, saya pikir banyak kimianya. Ternyata namanya teknik ya pasti fisika, matematik ya, is your middle name, gitu kan. Ya kok saya pikir kimianya banyak, ternyata ya lebih banyak juga matematik, kalkulus sampai 4. Nah itu karena saya nggak baca di awal silabusnya, apa sih yang mau kita pelajarin, apa bedanya psikologi anak di Utrecht dengan di Leiden misalkan, pasti ada bedanya. Dan itu akan kelihatan dari, nah itu kan bisa menentukan, itu bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk jurusan yang akan kalian gitu. Jadi kayaknya Leiden lebih terkenal deh gitu. Ya tapi jurusan klub bisa aja. Maka itu harus mau ngulik, harus mau cari informasi. Tadi ya studyfinder.nl ya betul. Mungkin poin penekanan yang tadi Mbak Indi sampaikan untuk jujur dengan diri sendiri itu terkadang menantang ya Mbak ya. Iya. Ketika Iya, menemukan. Kalau emang jangan dipaksain lah, kayaknya keren nih jurusan ini, tapi emang saya belum tentu minat saya di situ, ngapain? Ya kan? Belum lagi kalau di kita banyak bisikan-bisikan Mbak ya. Iya. Kamu Nah tuh itu. ini. Iya. Dia sendiri juga belum tentu tahu ada, ya kan? Jujurlah pada diri sendiri. Mungkin kalau Mbak Indi boleh share, karena tadi Mbak Indi juga menyampaikan di awal jurusannya tidak linear, itu gimana dulu perjalanannya Mbak Indi sampai bisa menentukan pilihan ketika lanjut ambil studi S2 itu Mbak? Mungkin share untuk teman-teman, terutama ya tadi pertanyaan untuk gimana mengakses diri itu Mbak. Iya, dulu karena saya ditugasi kantor. Karena
Tapi kembali lagi, ya tentu saya pada saat beasiswa saya dari kantor, tapi kan untuk bisa diterima di universitas saya harus meyakinkan pihak universitas bahwa saya the right candidate gitu kan. Nah, ya sama aja. Jadi saya bilang bahwa atau tempat saya bekerja ini punya misi gini. Dan sekarang saya ada di titik ini. Sehingga mungkin mereka ekspektasinya ke saya begini, gitu kan. In 5 years time mungkin seperti ini. Itu aja yang saya jual, gitu kan. Jadi nggak muluk-muluk sih sebenarnya, gitu. Nggak muluk-muluk. Mereka juga nggak mau denger yang sampai orang kalau sampai baca esai kita sampai nyurang gitu, itu berarti esainya bingungin itu. Udah nggak benar tuh, udah nggak benar, ya kan? Iya Mbak. Ini Mbak ternyata ada yang bertanya lagi Mbak. Boleh ya Mbak, meskipun udah closing statement. Ini dari Zata Psikologi 2017. Mbak jika berkenan menjawab, saya memiliki pertanyaan. Apakah bisa dalam esai kita untuk tidak menuliskan solusi dari masalah, tetapi berusaha untuk mempertahankan kelebihan yang ada. Misalnya, di kota saya orang-orangnya menurut riset sudah bahagia, jadi saya mengambil jurusan S2 karena ingin tetap menjaga kebahagiaan di kota saya. Jadi ya boleh-boleh aja sih. Tapi ya tujuannya apa itu kan kemudian. Yang pertama kali kenapa sih kamu mau ngambil S2 di bidang itu tadi? Risetnya misalkan bidang mau meriset tentang level kebahagiaan orang, kebahagiaan satu komunitas misalkan gitu ya. Nah, itu untuk apa? Tujuan ngapain kamu itu untuk apa? Dan untungnya apa ya? Impact-nya apa nanti impact-nya? Jadi bukan masalah solusi kok, bukan masalah solusi. Bahkan kayak di Belanda itu ya, studi itu pun bukan destination-nya bukan solusi, tapi proses mencari solusi. Makanya mereka di semua suka berdebat. Kita kalau diem itu, wah nggak bisa. Kita di kelas nggak bisa diem, duduk dengerin aja nggak bisa. Dikasih nilai jelek. Harus interaktif, harus partisipatif. Karena mereka yang the beauty of learning itu bisa diproses mencari solusi, bukan solusi itu sendiri gitu. Jadi kalau kita mau menampilkan sesuatu yang sifatnya sudah satu solusi, ya menurut saya sih agak kurang agak kurang realistis ya. Ya ngapain ngambil S2 gitu kan, atau S3 atau apapun gitu. Jadi apapun keinginan kalian apa sih dengan S2 itu, apa yang mau kamu achieve dengan ilmu yang akan didapatkan nanti setelah pulang. Sebenarnya itu sejauh itu relevan, sejauh itu masuk akal, nggak ada masalah. Berarti ya kan? jadi tugas yang besar untuk iya, jadi bukan yes no ya, jadi bisa, jadi kan boleh nggak saya boleh atau enggak gitu, enggak, bukan yes no jawabannya. Baik. Ya. Berarti harus kembali bercermin ke diri sendiri ya Mbak. Ini tujuannya buat apa? Self reflection. Ya, itu kan kalian pakai cermin lah gitu. Soalnya ini kita mungkin kurang lama berkaca gitu. Kita berkaca agak lamaan deh gitu. Kita lihat alis kita nih bagus sih sebenarnya gitu kan. Mata kita sebenarnya bagus loh gitu. Kalau kita ibaratnya orang berkaca ya, kita mungkin nggak aware juga. Oh ternyata salah satu poin bagus saya adalah hidung saya, misalkan gitu ya. Padahal setiap hari saya nggak pernah aware. Ternyata yang salah satu poin yang saya bisa highlight adalah kemampuan saya berkomunikasi. Buktinya apa? Saya memang bukan bekerja sebagai PR, tapi buktinya saya kok bisa selalu mengadakan kegiatan yang melibatkan stakeholder dari berbagai organisasi atau berbagai kalangan misalkan itu kan, tanpa kita sadari gitu, ya kan? Gitu. Jadi juga harus pandai mengolah, mengakses diri sendiri. Ya, psikologi kan mesti lebih ya kan? Betul Mbak. Secara teori, tapi secara praktek tetap itu membutuhkan proses yang panjang. Iya menarik
membaca diri sendiri ya, sehingga pada saat dibaca orang itu juga akan menjadi suatu cerita yang menarik gitu. Jadi kalau cerita kalian udah nggak udah, if you don't find it interesting anymore, orang lain juga nggak akan find it interesting juga gitu. Kalau kamu nggak baca motivation nggak menggigit gitu ya. Kalau saya nulis, misalkan saya nulis itu saya akan berhenti pada saat saya udah merasa itu udah menggigit. Kalau enggak, maksudnya belum nih gitu. Either saya nggak publish, saya diemin, atau ya apa namanya saya jabanin gitu loh. Tapi kalau saya capek ya udah enggak nih, emang nggak dapet gitu loh. Sampai dapet. Dapetnya itu apa ya? Dapetnya kamu merasa, wah ini gue banget. Puas. Ini gue banget. Itu bisa menjadi salah satu indikator ya Mbak. Kalau kita aja menarik bacanya, apalagi orang itu lain. Itu melatih sensitivitas juga. Iya, apalagi orang lain kita aja males bacanya, ya kan? Gitu. Kalau kita baca ulang-ulang, makin keren gitu. Tapi tetap secara objektif ya Mbak, jangan juga nanti kita menulisnya biasa aja, tapi wah ini udah keren, padahal. Itu kan makanya saya bilang activate ini kalian, hati nurani lah yang tahu itu kan. Yang diaktifasi harus hati nurani. Jadi tombol aja, jangan tombol yang lain, tombol itu yang di dalam, yang di hati, yang di kalbu itu yang harus kamu activate. Dari awalnya menuliskan motivation statement, jadinya malah petualangan mencari jati diri ya Mbak? Ya memang itu kan. Akhirnya memang belajar itu kan, akhirnya memang, ini Mbak, akhirnya kan saya selalu ingat kata-kata Pak Habibie itu berawal dari akhir. Ya. Jadi berawal, jadi panjang cerita. Pokoknya quote yang paling saya suka dari Pak Habibie itu berawal di akhir, berakhir di awal. Saya bilang gitu. Nah, jadi untuk memulai, kamu harus mulai dari akhir dulu. Kamu mau kemana sih sebenarnya, gitu loh, ya kan? Mungkin sebagai penutup ya, ini saya cerita satu saja, ingat saya cerita. Waktu itu kebetulan anak saya sekolah S1 di Belanda, di Groningen, di utara, di universitas kedua tertua di Belanda. Pada waktu saya ngantar ke sana, suatu itu ada pembuka. Biasanya orang tua nggak boleh datang, cuma karena saya dalam kapasitas sebagai menso, saya boleh masuk ke acara pembukaan academic year tahun itu. Nah pada saat itu ada satu kayak keynote speech lah gitu ya. Setelah rektor udah, terus wali kotanya bahkan ada speech juga. Semuanya memuji-muji. Wah ini universitas baik, wah bagus lah Belanda, hebat segala macam. Nah, sampai si profesor ini, dia keynote speech-nya udah tua banget. Terus dia membukanya dengan gini. Itu semua international student. Ya. Dan universitas itu adalah universitas yang berada paling utara di Belanda, di Groningen. Dia cuma nanya gini, kalian ngapain datang ke sini? Kalian ngapain jauh-jauh datang dari negeri kalian yang mungkin lebih enak, lebih hangat, matahari. Groningen itu terkenal dengan anginnya yang sangat dingin. Hanya untuk datang ke negeri yang berangin, yang matahari mungkin kalau kalian di sana 365 hari kita ada matahari. Buat mereka itu matahari sangat mahal, ya. And dia bilang, if your answer is to learn from us, dia bilang, then you are wrong. Dia bilang gitu. Wah, pada bingung kan, ngapain gue kesini ya? Gitu, kan? Motivasi kan, kita kan motivasi. Ngapain lu kesini? Gitu ya. And dia bilang, and if your answer is to learn from us, then you are wrong. Padahal kita kan datang ke sana, wah karena Belanda hebat, ini itu ya kita mau belajar dari orang Belanda, gitu kan? Cita-citanya kan gitu kan? Dia bilang, you're here not to learn from us. You're here to learn about yourself. You're here to learn about where you are from. Saya nggak akan bahas itu. Saya nggak akan kasih jawabannya kenapa begitu. Kalian akan dapat jawaban itu pada saat kalian
kalian nanti diterima beasiswa, sekolah, dan pulang. Cari saya. Dapat nggak jawaban itu? Benar nggak jawaban itu? You are here to learn where you are from. Maka itulah yang, ya, kalian akan, jadi dengan kata lain, kalian akan menemukan diri kalian. Kalian ke sana itu sebenarnya hanya untuk menemukan jati diri kalian. Itulah sebenarnya kenapa Bung Hatta, ya orang-orang seperti Bung Hatta, Habibie, itu adalah orang-orang yang pulang dengan membawa jati diri. Orang-orang yang mau menemukan jati dirinya di luar, dia tahu apa yang akan dilakukan di sini. Itu yang kita cari. Gitu, ya. Udah. Iya, luar biasa, sangat berbekas ya closing statement-nya Mbak. Saya yakin ini menjadi lecutan semangat terutama untuk mas-mas, mbak-mbak, teman-teman yang mau melanjutkan studi, apalagi yang sedang menuliskan motivation statement. Terakhir ini Mbak, ada yang bertanya kalau mau reach out ke Mbak Indi, mau tanya-tanya lebih jauh, kira-kira ada nggak channelnya atau caranya kalau mau tanya-tanya lebih jauh gitu Mbak? Channel apa? Saya nggak punya Terutama YouTube. terkait Ya tanya aja nggak apa-apa. Boleh kasih ini saya boleh. bisa melalui media apa gitu Mbak kalau ada yang mau bertanya? Apakah bisa lewat sosmed atau? Oh boleh, sosmed boleh. Tapi sosmed saya juga nggak terlalu sering ya. Ya boleh, kecuali kalau saya ada tulisan ya, saya baru. Atau kalau kolom saya bisa ya, Indihardono kompas.com gitu keluar langsung. Ada kolom, saya punya kolom situ. Jadi tulisan saya tentang motivation statement ada di situ, tuh semua tentang pendidikan lah, tentang beasiswa, tentang pendidikan. Dan buku saya juga bisa jadi satu reference mungkin. Jadi kalau ada yang mau bertanya harus baca bukunya dulu ya Mbak ya? Enggak juga sih, ya, pokoknya apa itu bisa jadi satu insight aja. Oke. Tadi yang saya berikan itu tadi bukan tips menulis sukses, tapi landasan ya. Tahu dulu apa sih yang diharapkan, sehingga pada saat cuma tinggal teknik menulis itu sebenarnya banyak sih bisa kita dapat di Google gitu ya, kasarnya ya, bisa kita Google dimanapun. Tapi kalau tanpa mengetahui fundamental dari apa sih motivation statement, hubungannya apa satu dengan yang lain, nah itu menurut saya itu mungkin nggak ada di buku-buku apa sih how to write a good essay gitu kan, banyak kan buku gitu, pasti banyak. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Indi atas sharing ilmu dan pengalaman yang saya yakin luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Ini sebelum ditutup ada pesan sponsor yang mau disampaikan. Tapi sebelumnya minta tolong kepada peserta semua untuk minta tolong mengisi form feedback yang sudah di-share di kolom chat, karena pastinya peserta membutuhkan umpan balik. Dan kami mengajak kepada semua teman-teman, mas-mas, mbak-mbak untuk menghadiri acara-acara terdekat selanjutnya. Ini juga sudah di-share di kolom chat. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung Ivan Ahda, Kak Ivan, dan hadir di Musyawarah Nasional tanggal 15 Agustus pukul 10 dan join WA Group Musyawarah Nasional Ivan Ahda. Ada dicantumkan di kolom chat. Ini juga ditampilkan oleh panitia acara-acara selanjutnya. Sekian barangkali yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Indi. Terima kasih banyak ya semuanya, sukses. Ivan sukses psikologi, Iluni psikologi ya. Iya Mbak, semoga teman-teman semua bisa membenahi motivation statement dan berkaca pada diri sendiri untuk menemukan relevansi apa yang ingin dilakukan gitu ya Mbak. Ya, saya tunggu tahun depan. Amin. Semoga nanti bertemu di agenda Stundet yang selanjutnya ya Mbak. Iya, tahun depan. Ya.
Baik, kalau begitu terima kasih Terima banyak. kasih banyak ya. Sukses buat semuanya. Ya. Iya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak pada semua teman-teman, Mbak dan Mas-Mas yang sudah hadir. Kami mohon undur diri dan menutup webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum.